Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena pada hari ini kita boleh bersama kembali beribadah. Terlebih khusus, ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama. Nah, mari bersama kita memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita mau fokus beribadah. Kita akan mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesainya dengan baik. Jadi mari bersama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi satu pujian, yaitu Bapa ku datang padamu. Nah, biarlah pujian ini juga boleh mengantar setiap kita untuk kita dapat datang beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari bersama adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami semuanya dengan baik. Kami masih sehat, kami masih bisa bergerak, bernapas, dan kami juga bersyukur diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Untuk itu Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, supaya Tuhan tolong setiap kami yang beribadah pada saat ini. Kami boleh fokus, kami boleh mengikuti ibadah sampai selesai dengan baik. Dan biarlah ketika kami nanti mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh bersama-sama dikuatkan, kami juga boleh mendapat berkat melalui cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pak Wawan, mari kakak mau mengajak kita semua untuk menyanyi satu lagu lagi, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku
Adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali dan akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Dan juga kami bersyukur Bapa atas penyertaan keluarga kami dalam masa pandemi ini penuh dengan kecukupan. Dan bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami sehingga kami boleh memperoleh berkat dari surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di Israel terjadi musim kekeringan, sehingga keluarga Naomi dan Elimelek beserta kedua anak laki-lakinya meninggalkan tanah kelahiran mereka sebab tidak ada cukup makanan. Mereka lalu pindah ke daerah Moab. Tetapi adik-adik, berapa lama Elimelek meninggal? Dan kedua anak laki-lakinya menikahi wanita Moab. Beberapa waktu kemudian, kedua anak laki-lakinya meninggal dunia juga. Nah, sekarang tinggal bertiga saja. Naomi mendengar kabar ada makanan di Bethlehem. Maka ia memutuskan untuk kembali ke sana. Lalu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Ibu akan kembali ke Israel. Kalian juga harus pulang kepada keluarga kalian, supaya mereka bisa menjaga kalian." Nah, salah satu menantu perempuan Naomi lalu mencium Naomi serta mengucapkan selamat tinggal dan ia pulang ke keluarganya. Akan tetapi menantu yang lain bernama Ruth memaksa untuk ikut pergi ke Israel bersama Naomi. Ruth mengasihi mertuanya dan berkata pada Naomi, "Jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Ruth ingin bersama Naomi karena ia percaya kepada Allah Israel dan ingin menjadi pengikutnya. Ruth setia kepada Naomi, juga kepada bangsa Naomi dan kepada Allahnya Naomi. Naomi dan Ruth berangkat dari Moab menuju kota Bethlehem di Israel, dan caranya tentu jauh. Setibanya mereka di Bethlehem, banyak orang terkejut dan bertanya, Naomi-kah itu? Dengan berat hati Naomi menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Naomi dan Ruth sangat miskin dan hanya memiliki sedikit makanan.
Saat itu adalah hari pertama dari penuaian jelai di seluruh Bethlehem. Lalu Rut berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal." Dan pergilah Rut ke ladang dan mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit. Rut berjalan di belakang para penuai dan memungut jelai yang tertinggal sedikit demi sedikit. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Namun Rut tetap melakukannya sepanjang hari. Adik-adik, pemilik ladang itu bernama Boas. Dia adalah famili dari Elimelek, suami Naomi. Dia mengunjungi ladangnya dan memanggil semua pekerjanya dan berkata, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Para pekerja menjawab Boas, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Boas memperhatikan Rut dan dengan murah hati ia mengatakan, "Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang diciduk oleh pekerja-pekerja itu." Rut melanjutkan untuk memungut jelai sampai masa menuai jelai telah habis. Lalu Naomi mengatakan kepada Rut agar ia pergi kepada Boas, orang yang mungkin bisa menjadi kerabat penebusnya, dan memohon perlindungannya. Naomi berharap Boas mau menebus tanah miliknya di Israel yang telah hilang. Ternyata jadi Boas bukan hanya setuju untuk menebus tanahnya, ia juga menikahi Rut dan keturunan Naomi bisa diteruskan. Berapa tahun kemudian, Boas dan Rut memiliki seorang anak laki-laki. Mereka menamakan Obed. Adik-adik, kakak akan memberitahu kalian sesuatu yang sangat istimewa. Obed adalah kakek dari Daud. Ia juga lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Dan ia lahir dari keluarga Naomi, Rut, Boas, Obed, Isai, dan Daud, persis seperti yang dijanjikan Allah. Betapa baiknya Allah kita yang telah memberikan segala yang kita butuhkan melalui Yesus, penebus kita. Ia membayar harga untuk keselamatan kita, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita yang begitu mengagumkan karena kasih dan kebaikannya. Nah, adik-adik, sampai disinilah cerita hari ini. Dan mari kita berdoa untuk
Allah Bapa yang terkasih, terima kasih karena telah mengutus anakmu Yesus sebagai penebus dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami apa yang kami perlukan untuk melayani-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi setia sama seperti Rut. Tolonglah kami untuk memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan orang-orang lain di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, dalam pelajaran ini juga ada ayat hafalan yang terdapat di kitab Efesus pasal 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tadi selamat menghafalkan dan juga selamat mengerjakan aktivitas pada cerita hari ini. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan penjelasan untuk aktivitas kita pada hari ini dari pelajaran yang ke-6 tentang Naomi dan Ruth. Nah adik-adik, untuk aktivitas yang pertama, silakan adik-adik perhatikan di bagian sebelah kiri. Di halaman yang pertama itu ada cerita tentang misionaris yang melayani di Tiongkok. Jadi silakan adik-adik dapat membaca itu cerita tentang misionaris atau orang-orang yang memberitakan atau menceritakan tentang firman Tuhan di Tiongkok. Jadi silakan adik-adik membacanya. Lalu untuk aktivitas yang kedua, tentang melakukan pekerjaan Allah. Pakailah kata-kata di dalam kotak untuk melengkapi bagian yang hilang dari ayat Alkitabnya. Bacalah ayat Alkitab yang telah lengkap dengan lantang. Nah, jadi adik-adik dapat menggunakan kata-kata yang ada di kotak yang digambar yang pertama untuk mengisi ayat firman Tuhan yang ada di kotak bagian yang kedua. Di situ kan ada kotak yang atau tempat yang kosong, jadi silakan adik-adik dapat mengisi sesuai dengan ayat firman Tuhan. Nah, nanti itu akan menjadi ayat hafalannya adik-adik untuk hari ini. Lalu untuk aktivitas yang ketiga yaitu tentang Ruth yang setia. Coretlah semua huruf C, F, dan Z. Pakailah huruf-huruf yang tersisa untuk mengisi bagian yang kosong di bawah. Setelah itu bacalah jawabanmu dengan suara yang keras. Jadi ingat huruf C, F, dan Z itu harus adik-adik coret supaya adik-adik dapat menemukan jawabannya. Nah, kalau sudah menemukan silakan diisi di kolom yang paling bawah untuk melengkapi jawaban adik-adik. Dan untuk aktivitas yang terakhir yaitu membuat kartu ayat. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita kerjakan, jadi silakan adik-adik buat sesuai dengan petunjuk yang tersedia di lembaran yang ada. Oke, demikian untuk penjelasan aktivitasnya. Kakak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas, silakan difoto lalu dikirimkan ke grup kita. Begitu juga dengan ayat hafalan, jangan lupa direkam lalu dikirimkan di grup kita supaya Kak Yurike dan juga kakak-kakak yang lain dapat mengabsen siapa yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Oke, demikian untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah bersama beribadah. Kami tadi sudah memuji Tuhan, kami juga tadi sudah belajar firman Tuhan dari Naomi dan Ruth. Biarlah Tuhan tolong setiap kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, begitu juga di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh tetap giat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin dan sertai setiap kami di dalam melakukan berbagai kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.